Ya, halo guys. Ini adalah mungkin video pertamaku untuk mendokumentasikan perjalanan dalam hal liburan gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali liburan yang sudah saya lakukan, khususnya traveling gitu ya. Solo traveling atau bersama keluarga itu jarang sekali dipublikasikan atau disimpan ke media, platform atau apapun gitu ya. Ya paling mentok itu di Instagram, misalkan di Reels atau di Story gitu ya. Tapi beberapa belakangan ini aku berpikir bahwa tidak cukup untuk diriku sendiri tuh hanya mendokumentasikan itu melalui Reels ataupun Story gitu ya. Jadi ada keinginan-keinginan gitu ya, karena menurut kata anak muda zaman sekarang itu kan kamu hidup hanya satu kali gitu ya. Jadi mungkin ini kesempatan saya di saat ini gitu ya, di fase atau di masa yang ini saya ingin mendokumentasikan segala sesuatunya itu lebih rapi, karena suatu saat atau di usia yang lebih tua nanti mungkin saya tidak bisa melakukan hal yang sama, sehingga butuh effort memang untuk mendokumentasikan. Dan ya tentunya harapannya ini menjadi sebuah legasi gitu ya, buat saya sendiri ya, bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Karena ketika nanti tua, saya hanya berbaring di tempat tidur gitu ya. Ada masa-masa di mana saya ingin melakukan traveling atau jalan-jalan, dan saya tidak bisa melakukannya lagi. Nah, video inilah yang akan nantinya mengobati rasa rindu saya terhadap masa muda yang pernah saya lewati dulu. Ya sedikit terlambat sih, tapi ya tidak ada kata terlambat untuk menyimpan sebuah kenangan yang indah. Asik. Sekarang tanggal 5 Juli 2025, hari Sabtu, pukul 23:50. Saya akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia, menuju Kuching, kemudian ke Kuala Lumpur, dan melanjutkan ke Hanoi. Ikuti perjalanan saya. See you! Oh, bagian belakangnya tidak nampak. Kita berangkat. Kemana kita? Bali. Rumah pesta. Ya, karena sudah sampai di Pangkalan Bis Internasional. Pangkalan Bis Internasional. Sebenarnya rumah singgah ya. Aku tuh pengen bikin vlog YouTubean itu loh, Mas. Kan kameranya harus proper. Ini ngerekamnya pakai DJI Osmo Pocket 3. Si abangnya nanya harganya berapa. Abang nanya harganya berapa gitu kan. Terus akhirnya gue jelasin lah kalau harganya ini 200.000. Kurang. Gitu. Jadi kita makan dulu nih, kita coba makan nasi padang sambil tunggu bisnya datang. Jadi sosok itu pertengahan, seperempat dari Sanggau ke Pontianak. Sekarang jamnya menunjukkan pukul 00.57. Bisnya akan datang 1:30 atau setengah 2. Itu berangkatnya entah kapan. Jadi kita lihat situasi di tempat singgahnya ini seperti apa. Jadi kita boleh nggak harus ke Pontianak, tapi mencegat bisnya di Sosok supaya tidak terlalu jauh. Ya kalau yang kucing nih. Makannya ayam goreng sama kayak udang. Jadi ini adalah tempat di mana bis-bis antara kota negara itu berhenti dan beristirahat. Nah, karena saya dari Sanggau cukup jauh untuk perjalanan ke Pontianak lagi, akhirnya memutuskan untuk berkunjung atau mencegat bisnya dari sini aja. Jadi akan sangat membantu supaya tidak terlalu jauh untuk ke Pontianak.
pagi. Ini waktu menunjukkan pukul 06:01. Kita sudah sampai di perbatasan antara Antikong dan Tebedu yang ada di Malaysia. Ini adalah point of view kalau kita menggunakan transportasi bus dari Pontianak ke Kuching. Tapi saya berangkatnya dari Sosok ya, di pertengahan perjalanan. Di pertemuan berikutnya atau di kesempatan berikutnya nanti aku coba untuk review menggunakan kendaraan pribadi atau mobil gitu ya. Jadi bisa dilihat di sebelah sana itu ada bis yang dari arah Indonesia mengarah ke Malaysia. Nah, ini deretan bisnya. Kita coba berjalan-jalan ya. Kita coba jalan-jalan sampai ke sana. Semua bisnya menunjukkan tulisan antar lintas batas negara. Perbatasannya buka pukul 07 atau jam 7 pagi ya. Nanti kita akan bersama-sama mengantri di perbatasan atau bordernya seperti itu. Banyak aktivitas warga di sini. Ada yang tetap ada di bis, ada yang coba ngopi, makan, snack ringan, semuanya mencoba. Ya, nah, oke. Kita akan coba pantau lewat udara juga. Dengan wajah panda kita coba untuk mereview gitu ya. Tapi semoga perjalanan hari ini menyenangkan. Kita akan mencoba berjalan. Jadi bisnya akan tetap menunggu gerbang dibuka. Tapi manusia-manusia atau penumpangnya biasanya akan diminta untuk berjalan mendekati gerbang yang ada di sebelah sana. Coba telusuri dulu gerbangnya. Kemudian kita akan mengantri untuk proses di imigrasi. Antriannya cukup panjang. Di sini udah banyak orang mengantri ya. Mengantri untuk ke perbatasan. Hit that baseline nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flame.
out, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear you capture your vibe, keep it alive, so real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah. Boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Jadi PLBN Entikong ini sesuai dengan namanya berada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau gitu ya. Jadi ini adalah salah satu PLBN yang ada di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketika keluar dari PLBN Entikong, biasanya akan disambut dengan tulisan Entikong Indonesia sebagai landmark dari Entikong. Di belakangnya ada monumen atau patung dari Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Ini posisinya masih 15 menit lagi menuju dibukanya gerbang imigrasi. Nanti kita akan menuju ke sana. Saya akan mencoba untuk mengambil gambar sebelum memasuki antrian, karena tidak boleh mengambil gambar di imigrasinya. Kayak rebutan banget nih. Semuanya kalau udah sampai sini pada berlarian, takut ketinggalan mengantri gitu ya. Semuanya pada berkejaran, bertaburan demi menghindari antrian di perbatasan. Ini ramai banget loh. Jadi semuanya sangat antusias untuk menjadi pengantri pertama gitu ya. Untuk menjadi pengantri pertama supaya tidak terlalu lama berdiri. Seru banget sih. Jadi kapan-kapan kita cobain untuk melintasi menggunakan kendaraan pribadi. Ini tugu dari PLBN Entikong. Tugu ini didirikan, saya lupa tahun berapa, tapi seingat pengetahuan saya waktu itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kita akan cari tahu kapan dia didirikan. Kita masuk ke gedung imigrasi, kemudian tidak lama kita akan segera mengantri.
Setelah ini saya harus matikan kamera ya, karena tidak boleh mengaktifkan kamera di dalam. Oke, kita sudah melakukan pemeriksaan imigrasi. Sekarang kita berjalan kaki menuju perbatasan di Entikong dan Tebedu, gitu ya. Nah, kita lihat di balik tugu dan di balik pos itu adalah pos dari perbatasan Indonesia, teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan melewati batas, apa ya istilahnya, batas bebas atau batas apa gitu, yang istilahnya di situ tuh bebas hukum gitu. Nanti kita akan lewat. Tampak di sana ada tugu khas dari suku Dayak ya. Ya. Nah, kita masih coba berjalan, menyusuri. Sebentar lagi kita akan meninggalkan negara Indonesia dan masuk ke negara Malaysia di sebelah timur, yaitu Sarawak. Kita biarkan busnya lewat dulu. Ini bus, ini bukan bus kita. Bus kita kodenya 5.600. Kita coba masuk, itu kita akan belajar budaya baru. Semoga video-video yang saya tampilkan nanti akan bermanfaat untuk Anda lihat. Siapa tahu Anda tertarik untuk berkunjung ke Malaysia Tebedu, Sarawak. Saya akan temani. Nah, ini yang disebut dengan zona bebas ya. Jadi ini ada di antara negara Malaysia di sebelah kiri. Negara Indonesia di sebelah kiri sana. Kemudian negara Indonesia berada di sini. Kita akan masuk ke negara Malaysia. Akan coba. Begitu kita melintas, kita akan berpindah zona waktu. Yang awalnya zona waktunya negara waktu Indonesia Barat, maksudnya waktu negara Indonesia Barat. Nah, sekarang kita masuk 1 jam lebih cepat. Kalau di Indonesia itu masuk ke zona waktu Indonesia Tengah atau 1 jam lebih cepat. Oke, Pak. Ya? Oh ya. Aman. Ditegur tidak boleh merekam dia. Oh tidak, kita tidak merekam Anda, kami hanya merekam perjalanan kami melewati perbatasan. Kalau naik bis ya seperti ini ya, kita harus berjalan kaki. Tapi kalau naik kendaraan pribadi, khususnya mobil, itu ada beberapa berkas yang harus diurus. Nanti aku akan coba untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi. Nanti aku akan tunjukin surat-surat apa saja yang mungkin perlu dibutuhkan, berapa lama, dan prosesnya seperti apa. Yang pasti prosesnya cukup lama. Ini kamera akan saya matikan dulu karena tidak boleh merekam di proses imigrasi. Oke, aku sudah keluar dari pemeriksaan imigrasi di Tebedu dan sekarang sudah resmi memasuki negara bagian Malaysia. Ya, ini adalah tempat parkir di mana mobil-mobil kemudian bis berada. Biasanya setelah mobil atau bis yang selesai melakukan pemeriksaan fisik kendaraannya akan menunggu di sini sambil menunggu penumpang yang selesai menyelesaikan pemeriksaan di imigrasi. Kemudian mereka akan berjalan ke bisnya masing-masing seperti yang dilakukan olehku. Oh iya, ada informasi yang kurang mungkinnya terkait dengan informasi harga bis. Aku menggunakan bis Damri, dimana kalau untuk eksekutifnya itu harganya di 300. Maaf, kalau eksekutif 270. Nah, yang aku pakai itu ada Royal Class. Perbedaannya kalau eksekutif itu susunan tempat duduknya 22 dengan kursi yang standar gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang Royal itu dia susunan kursinya, konfigurasinya 21 dan tempat duduknya lumayan lebih apa ya istilahnya, lebih nyaman untuk digunakan gitu. Itu aja sih perbedaannya, cuman ya jarak tempuhnya juga sama antara eksekutif ataupun Royal, cuman kenyamanannya ya tentunya lebih nyaman menggunakan bis yang jenis Royal ya.
Ini bisnya kita mau coba masukkan lagi tas ke dalam bagasi. Perjalanan menuju ke Kucing ya sekitar 1,5 jam. Kalau biasanya saya menggunakan mobil pribadi, tapi menggunakan bis mungkin bisa lebih ya, antara 2 jam atau 2,5 jam ya, kita cobalah. Nanti setelah sampai Kucing kita coba makan di salah satu food court favorit saya, yaitu Farley. Di sana banyak makanan dan minuman yang dijual. Nanti sesampainya di sana kita akan coba mereview makanan-makanan yang ada di sana. Tapi kalau untuk minuman sih saya paling tertariknya teh tarik ya, karena itu yang paling enak dan tidak terlalu manis tentunya. Kita off dulu ya, nanti di perjalanan kalau ada sesuatu yang bagus kita update. See you. Saya sampai di Kucing Sentral, terminal bisnya di Kucing itu jam 11 gitu ya. Kemudian nggak sempat ambil video karena udah capek banget. Sepanjang perjalanan sisa itu tidur ya, karena semalaman kan nggak tidur. Dari Sosok itu jam 3:30 subuh ya, jam 3 subuh lewat 30 menit. Kemudian perjalanan sampai di perbatasan itu tadi jam 5 sebenarnya. Terus saya keluar jam 6 dari bis karena semakin panas karena mesin bisnya dimatiin, jadi AC-nya nggak nyala. Terus jam 7 masuk ke border, kemudian menunggu penumpang lain. Jam 9 waktu Malaysia atau jam 8 waktu Indonesia melanjutkan perjalanan lagi Kucing, dan jam 11 sudah sampai. Sekarang 11:37 sudah sampai di food courtnya Farley. Nah, salah satu tempat favorit kalau misalkan kita ingin makan ataupun ingin cemilan gitu ya, di Kucing itu Farley ini jadi salah satu tempat favorit. Nanti aku akan take videonya di sekitaran Farley itu apa aja yang dijual. Tentunya sangat banyak. Yang paling favorit kalau menurut saya itu adalah teh tariknya, karena teh tariknya itu kalau di tempat lain itu terlalu manis gitu ya, tapi kalau di sini itu rasanya pas gitu. Nanti aku tunjukin di mana tempat belinya teh tarik. Hari ini aku makan nasi campur, ada tumisan sayur, kemudian brokoli, kemudian tumisan kering kentang, sama ada semacam ayam yang ditepungin kemudian dimasak asam manis gitu ya. Kalau masalah harga, teh tarik satu gelas begini yang ukuran apa ya, ukurannya ini sedang kali ya, gelasnya itu sekitar Rp3.05. Kemudian kalau nasi yang tadi kita sudah bilang, nggak kelihatan, nanti aku foto deh, itu sekitar 15 sen. 15 ringgit. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, makanan-makanan yang ada di Kucing ini dia lumayan sedikit mahal ya teman-teman ya. Padahal ini sekitaran food court. Tapi kalau untuk segi rasa memang kualitasnya bagus ya, bahan masakan yang dipilih, kemudian tampilannya dan rasanya juga cukup enak gitu. Nah, sebentar setelah saya makan nanti kita akan coba keliling di sekitar food courtnya Farley ini ada apa aja. Kemudian kita akan cari kopi buat Kakanda Yunika Christina karena dia nitip nanti untuk di Hanoi, katanya mau ngopi. Selamat makan, selamat siang.
要找过你那边就可以拍了。Ya, akhirnya aku sudah sampai di Bandara Kucing International Airport dengan luka yang belum mandi dari kemarin malam. Tapi jujur amat gua. Jadi ya nggak apa sih, tapi pengalamannya cukup mengesankan ya. Mulai dari naik bis tengah malam, terus di perbatasan sampai di subuh hari gitu kan. Nah sekarang sudah sampai di Bandara Kucing International. Aku mau nunjukin seberapa apa ya istilahnya, seberapa luas mungkin dan seberapa besar bandara yang ada di Kucing International Airport. Salah satu pilihan untuk warga Sanggau Kalimantan Barat, ya tidak hanya di Sanggau sih, mungkin di Kalimantan Barat juga salah satu alternatifnya yang ingin berpergian ke luar negeri dan ingin tarif yang lebih murah di dalam penerbangan. Karena kalau kita ketahui kan kalau terbang dari Pontianak itu cukup mahal biayanya. Jadi beberapa orang itu mengakalinya dengan terbang terbang dari Kucing gitu. Contoh aja dari Kucing ke Kuala Lumpur itu kalau lagi hoki banget itu bisa dapat harga 350.000 gitu kan. Kemudian ke Singapura juga kalau hoki ya sekitaran itu 500.000 itu, tapi dengan catatan tidak mepet ya penerbangannya. Nah dari sana, dari Kuala Lumpur maksudnya, atau dari Singapura bisa melanjutkan penerbangan kemanapun, dan itu biayanya tidak semahal misalkan kita harus terbang dulu dari Pontianak atau melalui Jakarta ke negara tujuan kita berada. Nah itu salah satu cara orang Kalimantan Barat untuk berliburan ke luar negeri gitu ya. Nah ini saya ajak Anda berkeliling di Kucing International Airport. Uniknya di sini ketika kita menggunakan Grab itu tidak ada biaya tambahan atau biaya parkir gitu ya. Jadi Grab bisa menjemput dengan leluasa tanpa adanya syarat tertentu. Seru banget. Jadi kita habis ini akan masuk ke area dalam, tapi tidak boleh direkam ya karena nanti melewati proses imigrasi. Nanti setelah keluar dari imigrasi nanti mungkin baru kita bisa lanjut perekaman. Pinjatnya. Nah, ini kalau misalnya mau santai dulu. Nanti sebelum kita check-in, kita masih ada waktu sekitar berapa ya? Masih ada waktu yang cukup banyak ya. Sekarang masih 13.05. Masih ada waktu sekitar 1 jam
Ini adalah tempat keberangkatan pelepasan domestik. Sedikit berbeda ya kalau di Malaysia, perpindahan antar provinsi itu, kalau di Indonesia kita bisa dengan bebas berkunjung ke antar provinsi. Misalkan ketika kita dari Kalimantan Barat ingin berkunjung ke DKI Jakarta, itu tidak ada pemeriksaan yang cukup ketat gitu kan. Jadi kita boleh lewat dengan prosedur yang tidak rumit gitu. Berbanding kebalik dengan di Malaysia teman-teman. Jadi misalkan negeri Sarawak ini bisa dipadankan gitu ya, mungkin provinsi gitu ya, Provinsi Sarawak. Jadi untuk warga yang dari Provinsi Sarawak ingin berkunjung ke Kuala Lumpur, mereka itu diwajibkan untuk lapor gitu ya. Meskipun bentuknya tidak dalam bentuk paspor, mereka itu wajib melapor dengan menunjukkan KTP. Tapi prosedurnya mirip seperti pemeriksaan paspor. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita kalau misalkan batas untuk tinggal di luar provinsi dari tempat tinggal itu ada batas harinya. Misalkan 30 hari atau 60 hari gitu. Nah, itu cukup asing ya, atau cukup aneh buat kita gitu. Nah, tapi itu sesuatu yang baru. Tapi saya belum tahu apa tujuan dari hal tersebut gitu. Sebelum lanjutin perjalanan, ini ada kursi pijat, aku mau coba kursi pijatnya dulu. Salah satu penyelamat kalau misalkan kita masih punya banyak waktu di bandara, kemudian badan sedikit pegel-pegel gitu ya, akibat perjalanan yang cukup panjang, karena semalam tidurnya juga kurang gitu ya. Mungkin ini sebagai penyemangat supaya kita bisa lebih keras lagi. Aduh, ini pengalaman yang pertama kali sih sebetulnya, jadi maaf ya kalau misalkan masih agak kaku atau apa gitu. Nah, sekarang aku mau coba pembayarannya itu melalui QRIS gitu ya. Nah, bisa tidak sih QRIS yang ada di sini itu menggunakan Bank Indonesia? Nah, di sini aku menggunakan Livin Mandiri. Ya, aku coba pakai Livin Mandiri ya. Kira-kira Livin Mandiri ini bisa nggak untuk digunakan transaksi untuk membayar QR? Di sini ada QR-nya. Aduh, ini gimana nih cara mengaturnya? Tunggu sebentar ya. Nah, ini ada QRIS gitu ya. Ini ada QR. Kita coba untuk scan dulu. Mana nih scan-nya nih? Oke. Setelah di-scan ternyata muncul yang seperti ini. Semoga bisa ya. Kita masukin dulu 10 ringgit maksudnya. Kemudian selesai, kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini tertulis satu ringgitnya itu 3.889, jadi 30.000. Kalau gitu kita lanjut bayar dulu, kemudian kita masukkan PIN dan kita lihat apakah berfungsi dengan baik. Oke, berfungsi guys. Enak ya. Asik sekali. Bisa guys. Enak banget sih. Sampai bokong-bokong coba. Ini sejam juga enak. Tidur boleh nggak sih? Hari pertama aja udah impressing sekali. Apalagi hari kedua, hari ketiga, besok pasti lebih impresif. Aduh. Oke, aku mau lanjut pijat dulu ya. Nanti kita akan lanjut vlognya seperti apa. Ikuti terus, jangan di skip supaya tahu perjalanannya seru atau enggak ke Kuala Lumpur. Ya, jadi kita sudah berhasil masuk di boarding room ya. Kita hari ini dapat di gate nomor 3. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala hari ini ataupun delay yang menyebabkan penerbangannya jadi makin lama. Tapi ya kita coba untuk menikmati perjalanan ini ya.
pengen ngopi tapi masih kenyang, jadi kita tidak usah ngopi dulu tapi langsung kita coba duduk sini dulu deh. Kita coba cari kopi atau minuman lain yang sepertinya kita harus cari dulu baru kita bisa cari tempat duduk. Oke? Ini adalah gate kita nanti, gate nomor 3. Semoga penerbangannya menyenangkan. See you. Oke teman-teman, kita akan coba untuk melanjutkan boarding ya. Nah sekarang sudah panggilan boarding, kita akan menuju ke pintu boarding dan kita akan segera masuk ke dalam pesawat. Antriannya cukup panjang, jadi kita harus lebih banyak bersabar ya. Tapi untungnya aku dapat kursi di lorong, jadi nggak terlalu jauh untuk nanti keluar ataupun masuk ya. Masuk aja, Cik. Bye, thank you. Setiap pergerakan harus pemeriksaan paspor dan paspor. Kita sudah mau boarding pada pesawat Malaysia Airlines. Advise you to take your seat as soon as possible and give way to the passenger to proceed to the seat. Thank you. Teman-teman yang hormati, selamat datang ke penerbangan 5207. 5207 menuju ke Kuala Lumpur. Saya duduk mengikut tentara pada pas masuk anda. Pertukaran tempat duduk tanpa kebenaran tidak dibenarkan sama sekali. Pagi ini ialah akan kelihatan pesawat dan dalam kabin dan meminta sama tempat duduk secepat mungkin dan penumpang lain ke tempat duduk. Letakkan beg yang besar kecil di bawah kursi. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you, terima kasih. Sila pastikan anda bawa semua barang paspor, dompet. Akhirnya kita sudah sampai di Kuala Lumpur.
Akhirnya setelah sekian purnama sudah sampai. Apa tuh? Lagi bikin konten, udah sampai. Kompor-komporannya mana? Nggak ada kompor, adanya microwave, air, kulkas. Kami sampai di jam 23.15. Belum, ini masih 23.48. Tadi tidak sanggup saat mengambil gambar di LRT dan BRT karena ramai banget, sudah jam 11 masih tetap ramai. Jadi kontennya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di esok hari. Semoga bermanfaat videonya buat semua.